Oke, kita masuk pada layanan dasar dalam Azure. Layanan Azure tersedia di 60 kawasan di 141 negara termasuk Indonesia. Hal ini menjamin kecepatan akses dari berbagai negara. Arsitektur yang disediakan Azure dirancang dengan redundansi sehingga menjamin ketersediaan Azure setiap saat. Lalu layanan inti Azure meliputi komputasi, jaringan, penyimpanan, dan berkas. Pada modul ini akan berfokus pada layanan Azure komputasi dan jaringan. Oke, layanan komputasi pada Azure. Komputasi virtual di Azure. Layanan komputer fisik dengan spesifikasi yang bersifat fleksibel sehingga sangat mudah untuk di scale up dan di scale down. Diakses secara remote melalui protokol standar seperti RDP, SSH, Bastion, dan lain-lain. Juga meliputi virtualisasi jaringan, prosesor, memori, dan media penyimpanan. Nah, komputer virtual merupakan bagian dari layanan IaaS atau Infrastructure as a Service. Lalu juga ada layanan yang bernama Azure Virtual Desktop, yang dimana Azure Virtual Desktop ini bekerja sama seperti dengan Azure Virtual Machine, yang siap dipakai untuk produktivitas bisnis dan organisasi yang dijalankan dalam satu perusahaan. Oke, lalu ada layanan aplikasi di Azure atau Azure App Service, yang merupakan layanan dari PaaS atau Platform as a Service, yang di dalamnya terdiri dari web apps, mobile apps, logic apps, dan API apps. Platform yang dikelola oleh Azure untuk meletakkan aplikasi dalam lingkungan komputasi awan yang berskala besar. Nah, di dalam layanan aplikasi Azure ini mendukung teknologi modern seperti .NET, Node.js, Python, maupun PHP. Layanan serverless Azure. Layanan serverless merupakan bagian dari PaaS, yaitu Platform as a Service, yang dimana dia mengadopsi arsitektur berbasis microservice, dan teknologi utama di dalamnya adalah Azure Function dan Azure Logic Apps. Azure Function adalah web service yang berbasis serverless, sedangkan Azure Logic App adalah otomasi dari proses bisnis berbasis diagram dan code. Nah, lalu ada juga yang namanya layanan kontainer Azure, yaitu merupakan layanan yang termasuk dalam PaaS, yaitu Platform as a Service, di mana lingkungan virtualnya yang ringan dan memiliki skalabilitasnya yang tinggi sehingga mudah dikelola. Lalu di dalam layanan kontainer Azure ini terdiri dari dua layanan utama, yaitu Azure Container Service atau ACS, lalu Azure Kubernetes Service atau AKS. ACS cocok untuk implementasi serverless berskala kecil atau menengah. AKS dirancang sebagai orkestra lingkup sistem terdistribusi. Layanan jaringan pada Azure. Layanan jaringan pada Azure, Azure Virtual Network, jaringan virtual dan komputasi awan. Gateway Virtual Private Network menghubungkan solusi on-premise perusahaan atau private cloud dengan jaringan komputasi awan. Azure Expert Route memperluas jaringan lokal ke Azure sehingga mengakses Azure. Demonstrasi membuat jaringan virtual dan menghubungkan kedua jaringan. Di sini untuk tampilannya adalah untuk skenario jaringan. Di sini modelnya adalah Island mode. Yang ini skenario jaringan hybrid mode. Untuk yang ini skenario jaringan network virtual uplink. Oke, lanjut. Di sini untuk skenario jaringan VNet peering. Azure Firewall. Stateful Firewall Service hanya digunakan untuk melindungi Azure. Layanan PaaS melakukan perlindungan inbound dan outbound berdasarkan rules. Azure Front Door. Ini adalah tampilan untuk Azure Front Door. Oke, untuk yang ini akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, tetapi bagian saya di sini yaitu pengenalan dari Azure. Oke, jadi di platform komputasi awan Microsoft itu terbagi atas 3, ada yang infrastruktur sebagai layanan, misalnya yaitu Azure VM, dan yang kedua ada PaaS, Platform as a Service platform sebagai layanan. Nah, misalnya contohnya itu seperti web app, Azure Function, dan yang lain. Dan yang terakhir itu SaaS, yaitu Software as a Service atau perangkat lunak sebagai layanan. Nah, itu contohnya seperti Microsoft 365 ataupun Outlook dan OneDrive. Nah, ini dia
bentuknya ada One Promise, ada IaaS, PaaS, dan SaaS. Selanjutnya, apa perbandingan dari layanan tersebut atau perbedaan dari 3 layanan yang tadi? Nah, di sini yang pertama ada IaaS itu atau layanan cloud paling banyak digunakan untuk migrasi. Anda mengkonfigurasi dan mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, itu menggunakan IaaS, sedangkan PaaS itu berfokus pada pengembangan aplikasi dan solusi modern cloud. Nah, itu tata kelola ditangani oleh penyedia cloud. Dan perbandingan yang terakhir yaitu SaaS, yaitu model harga prabayar atau pasca prabayar. Pengguna membayar perangkat lunak yang digunakan pada model berlangganan. Nah, seperti itu perbandingan dari ketiga layanan yang disediakan pada Cloud Azure ini. Selanjutnya ada peta layanan dari Azure. Nah, peta layanan dari Azure ini yang paling pertama itu atau yang paling atas ada platform service. Nah, di dalamnya itu terdapat berbagai macam service, contohnya service komputer, web and mobile, data, integration, media and CDN, dan develop service maupun analitik IoT. Nah, selanjutnya ada infrastruktur service. Nah, apa saja di dalam infrastruktur service tersebut? Jadi yang pertama itu ada OS atau server komputer, dan ada storage, ada networking. Nah, seperti itu peta layanan dari Azure terbagi atas 2, dan di dalamnya itu terdapat beberapa poin-poin. Selanjutnya ada skenario pengguna Azure. Nah, skenario pengguna Azure ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ada virtual machine, ada cloud service, ada website, ada mobile service. Nah, seperti itu. Selanjutnya layanan utama dari Azure. Nah, apa-apa saja layanan utama dari Azure ini? Layanan utama dari Azure ini ada yang paling atas itu ada DevOps. Nah, ini dia contoh-contohnya di dalam. Ada Nagios, ada Pengrad, ada Ground, Android, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen. Dari manajemen ini juga terbagi atas beberapa bagian di dalamnya. Ada Chef, ada Puppet, atau ada Ansible, dan lain-lain. Begitu juga dengan application. Di application juga terdapat beberapa jenis open cloud di dalamnya. Dan yang keempat itu ada app framework and tools. Nah, di dalamnya itu terdapat PHP, Node.js, Python, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada database and middleware. Nah, di dalamnya itu juga terbagi dalam beberapa bagian. Ada MySQL, ada MongoDB, dan yang terakhir itu infrastruktur. Infrastrukturnya itu di dalam terbagi atas beberapa bagian. Ada Bitnami dan lain-lain. Itu dia Azure sebagai layanan open cloud. Dan paling atas itu DevOps. Selanjutnya ada Azure sebagai platform full stack. Nah, dari full stack itu ada language itu yang paling atas itu Python, Node.js, dan Java. Sedangkan platformnya itu Red Hat dan Pivotal. Selanjutnya yang ketiga itu atau yang middle-nya ada data dan DevOps. Yang terakhir itu infrastruktur. Yang ini bagian yang platform menggunakan full stack. Nah, ini saja kan ini yang open cloud, sedangkan yang ini yang full stack. Ini yang digunakan. Selanjutnya ada Azure Resource. Nah, Azure Resource adalah istilah layanan komputasi awan yang dapat digunakan di Azure. Sekumpulan resource dikelola di resource group. Contoh resource ini ada virtual machine, storage akun, virtual network, app service, SQL database, dan function.
Mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai awalan tadi ini, yaitu pengenalan dari Azure. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya mengenai resource dikelola oleh Source Manager. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang akan saya jelaskan di sini yaitu resource dalam Azure dikelola oleh Resource Manager, yaitu Azure Portal, Azure PowerShell, Azure CLI, kemudian REST Client. Kemudian yang kedua, layanan utama Azure Server Base, yaitu server base atau komputasi klasik, memiliki keunggulan, kemudahan migrasi, dan fleksibilitas seperti gambar di bawah ini. Kemudian layanan utama Azure yaitu Azure Serverless, komputasi tanpa server, memiliki keunggulan, skalabilitas, dan performa yang tinggi. Azure Function adalah kode yang menjalankan layanan Anda dan bukan platform atau infrastruktur yang mendasarinya. Ini membuat infrastruktur berdasarkan suatu peristiwa. Azure Logic Apps adalah layanan cloud yang membantu Anda mengoptimisasi dan mengatur tugas, proses bisnis, dan alur kerja saat Anda perlu mengintegrasikan aplikasi, data, sistem, dan layanan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi layanan dasar Azure. Nah, yang pertama itu layanan penyimpanan. Nah, layanan penyimpanan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Azure Blobs, yaitu penyimpanan kontainer. Ini berguna untuk dioptimalkan untuk menyimpan data tidak terstruktur dalam jumlah besar seperti multimedia, spasial, hingga teks. Nah, ini juga dapat diakses melalui API. Yang kedua yaitu Azure Disk, untuk penyimpanan disk yang diperuntukkan untuk komputer virtual atau VM, aplikasi dan layanan untuk diakses dan digunakan. Nah, ini bisa diakses internal misalnya seperti hard disk. Yang ketiga yaitu Azure File. Nah, ini untuk penyimpanan berbagi. Nah, ini berfokus pada protokol berbagi atau file sharing seperti server message block standar. Yang keempat yaitu Azure Table. Nah, ini untuk penyimpanan berbasis NoSQL untuk akses data secara cepat dan terstruktur. Yang kelima yaitu Azure Quest. Nah, ini untuk penyimpanan reliable untuk pertukaran pesan antar sistem. Nah, ini adalah tingkat penyimpanan pada Azure Blob. Nah, Azure Blob adalah media penyimpanan yang bersifat multifungsi. Azure Blob dapat bekerja dalam skala kecil hingga deadlock. Tier atau tingkat penyimpanan pada Azure menjamin performa dan juga biaya agar berimbang. Nah, yang pertama itu hot adalah tier berperforma tinggi. Nah, ini cocok digunakan untuk berkas yang selalu diakses. Yang kedua yaitu cold. Nah, ini adalah tier berperforma sedang. Nah, ini juga cocok digunakan untuk berkas yang diakses dalam jangka waktu 30 hari. Yang ketiga yaitu archive. Nah, ini adalah tier berharga paling rendah. Ini cocok digunakan untuk berkas yang tidak dapat diakses hingga 180 hari. Nah, tier dapat diubah kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kita masuk pada layanan basis data pada Azure. Nah, layanan basis data pada Azure Cosmos Database adalah layanan basis data berbasis NoSQL yang berperforma tinggi dan elastis. Azure SQL Database adalah basis data versi Platform as a Service untuk SQL Server. Azure Database untuk MySQL adalah basis data versi Platform as a Service untuk MySQL. Kemudian Azure Database untuk PostgreSQL adalah basis versi Platform as a Service untuk PostgreSQL. Kemudian kita masuk ke migrasi layanan data. Berbagai layanan basis data dapat dimigrasikan dengan mudah untuk MySQL, PostgreSQL, dan SQL Server untuk layanan Platform as a Service. Bagi layanan basis data yang tidak didukung, dapat menggunakan layanan infrastruktur as a service melalui Azure Marketplace. Khusus untuk SQL Server terdapat Manage Instance SQL yang memungkinkan penggunaan yang mudah serta migrasi yang cepat antar SQL Server.
Nah, itu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk materi selanjutnya, yaitu layanan modern untuk pada Azure. Yang pertama adalah layanan IoT. Azure IoT Central adalah solusi IoT Software as a Service global yang terkelola sepenuhnya, yang memudahkan untuk menyambungkan, memantau, mengelola aset IoT dalam skala besar. Azure IoT Hub adalah layanan terkelola yang di-host di cloud, yang bertindak sebagai hub pesan pusat untuk komunikasi dua arah antara aplikasi IoT dengan perangkat yang dikelolanya. Kemudian yang ketiga yaitu Azure Sphere adalah platform aplikasi tingkat tinggi yang aman dengan fitur komunikasi dan keamanan bawaan untuk perangkat yang tersambung ke internet. Kemudian materi selanjutnya Big Data dan Analytics. Azure yang pertama itu ada Azure Synapse Analytics, di mana sistem analitik ini adalah sistem analitik terkelola untuk menganalisis big data. Kemudian yang kedua adalah Azure SD Insight. Nah, ini adalah layanan big data dan analitik berbasis platform as a service dan Hadoop. Kemudian yang ketiga adalah Azure Databricks. Ini adalah layanan analitik berbasis Apache Spark. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan layanan DevOps. Yang pertama itu Azure DevOps, itu alat kolaborasi pengembangan termasuk alur, papan Kanban, uji otomatis, dan distribusi otomatis. Lalu ada GitHub, itu host pengembangan perangkat lunak dengan kontrol versi, manajemen kode sumber, dan manajemen bug atau tugas. Lalu ada GitHub Action untuk Azure, mengotomasikan alur kerja perangkat lunak untuk membangun, menguji, dan menyebarkan dari dalam GitHub. Lalu ada Azure Dev Test Labs, itu membuat lingkungan pengembangan dan pengujian berbasis VM yang hemat biaya. Ini adalah lalu selanjutnya layanan pembelajaran mesin, Azure Machine Learning Service, itu dimana dia dari data, lalu predictive model, lalu selanjutnya itu operational web API in minutes. Lalu itu layanan kecerdasan buatan, Azure Cognitive Service, itu ada vision, di mana seperti computer vision, face, video indexer, content moderator, custom vision. Lalu selanjutnya ada speech seperti speech to text, speaker recognition, lalu text to speech, lalu speech translation. Lalu selanjutnya language, seperti text analytics, translator text, Bing spell check, content moderator, dan language understanding. Lalu ada knowledge seperti Q&A maker. Lalu di search ini ada Bing web search, Bing visual search, Bing custom search, Bing entity search, Bing video search. Lalu ada Bing news search, Bing local business search, lalu Bing auto suggest, lalu yang terakhir Bing image search. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan bagian dari teman saya, yaitu bagian layanan manajemen Azure. Yang pertama yaitu portal Microsoft Azure, Azure PowerShell, Azure CLI, Cloud Shell, dan Azure Mobile App. Itu merupakan berbagai model untuk melakukan akses ke Azure. Azure Advisor yaitu menganalisis sumber daya Azure yang disebarkan dan membuat rekomendasi keandalan, keamanan, performa, biaya, dan keunggulan. Kemudian yang ketiga yaitu template Azure Resource Manager atau biasa disingkat ARM, yaitu sebagai pendekatan otomasi. Kemudian Azure Monitor mengumpulkan dan menganalisis dan mencatat aktivitas sumber daya Azure. Kemudian yang terakhir yaitu Azure Service Health
berfungsi sebagai untuk menyediakan tampilan kesehatan layanan Azure yang ada dan dapat disesuaikan. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, layanan penyimpanan memiliki berbagai macam pilihan mulai dari blob, files, dan juga untuk kebutuhan spesifik. Kemudian yang kedua, layanan basis data dapat menggunakan pendekatan IaaS atau PaaS. Kemudian yang terakhir, layanan lanjut memiliki berbagai macam unggulan seperti IoT, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, hingga manajemen Azure. Demikian dari materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.